Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Ananda semuanya? Jumpa lagi kita dalam pelajaran Budaya Melayu Riau, yaitu perjumpaan pertama kita di semester ini ya, dengan materi lingkungan hidup bersama Ustazah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ananda semuanya, tujuan pembelajaran pada materi ini, Ananda diharapkan mampu menyebutkan maksud dan jenis lingkungan hidup. Yang kedua, Ananda juga diharapkan bisa menerapkan adab terhadap lingkungan hidup. Ya. Apa ya lingkungan itu, Ustazah? Baiklah, lingkungan itu artinya adalah daerah atau kawasan, termasuk di dalamnya semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Ini berarti lingkungan juga dapat mempengaruhi kepribadian kita. Oleh karena itu, penting bagi kita mempelajari materi ini untuk membentuk kepribadian kita yang lebih baik. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa lingkungan hidup berarti segala jenis kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, ada 3 jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah manusia, yaitu kita ini ya. Kita ini adalah manusia. Yang kedua, hewan atau binatang. Yang ketiga, tumbuhan atau tanaman yang ada juga di sekitar kita. Nah, kita ini, ketiga jenis makhluk hidup ini akan sangat saling membutuhkan dan saling berkaitan. Ananda Ustazah, Tunjuk Ajar Melayu telah memberikan pedoman tentang bagaimana cara dan adab kita terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Silahkan disimak Tunjuk Ajar Melayu di bawah ini dan kita renungi maknanya. Adat hidup memegang amanah, tahu menjaga hutan dan tanah, tahu menjaga bukit dan lembah, tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga rimba yang lebat, tahu menjaga tanah wilayat, tahu menjaga semut dan ulat, tahu menjaga togok dan belat. Berkebun tidak merusak dusun, berladang tidak merusak padang, berkampung tidak merusak gunung. Ananda Ustazah, Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluknya, yaitu terhadap binatang juga tumbuhan. Karena binatang atau tumbuhan itu sama-sama ciptaan Allah. Binatang juga bagian dari lingkungan hidup yang harus kita jaga. Berikut ini adalah adab terhadap binatang. Yang pertama, memberi makan binatang peliharaan atau hewan ternak secara layak dan teratur. Yang kedua, jika Ananda mengusir hewan jinak, usirlah dengan baik. Yang ketiga, jika Ananda bepergian dalam waktu yang lama, jangan kurung hewan peliharaan Ananda dalam rumah. Bisa kita titipkan kepada tetangga atau kita berikan makanan yang cukup dan kita taruh di luar rumah. Adapun yang keempat, yaitu adalah kita tidak boleh menganiaya atau menyiksa binatang. Hal ini sudah diajarkan Islam ketika menyembelih hewan kurban.
kita harus menggunakan pisau yang tajam agar tidak sampai menyakiti hewan yang dikurbankan tersebut. Yang kelima, tidak boleh menebar racun ataupun hal yang berbahaya ke dalam air. Karena hal itu akan membahayakan keberlangsungan hidup hewan-hewan yang ada di dalam air tersebut. Ananda Ustazah, ada beberapa adab terhadap tumbuhan yang juga mesti kita terapkan. Karena tumbuh-tumbuhan atau tanaman adalah bagian dari alam yang harus selalu kita jaga. Karena alam itu, hutan, adalah paru-paru dunia. Cara bersikap terhadap tumbuhan yang pertama adalah tidak boleh menebang pohon yang telah dijadikan orang sebagai tempat berteduh. Karena hal itu akan membuat cuaca semakin panas. Yang kedua, tidak boleh merusak hutan dan rimba, karena di dalamnya terdapat berbagai makhluk hidup berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sangat membutuhkan hutan dan rimba. Lalu yang ketiga, kita mesti menyiram tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Kenapa? Karena air dapat membuat tumbuhan menjadi segar dan tidak kering atau mati. Yang keempat, memetik buah harus dari rantingnya. Hal ini bertujuan agar jangan sampai pohonnya juga ikut ditebang, hanya ingin mengambil buahnya. Lalu yang kelima, jangan sampai kita merusak kulit pohon yang akan berbuah. Kalau kulitnya disayat atau dicincang, buahnya akan berkurang atau bahkan hilang. Ananda Ustazah, untuk menambah pemahaman Ananda, marilah kita berlatih dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan 3 jenis makhluk hidup. Yang kedua, apa sebutan lain dari hewan? Yang ketiga, apa sebutan lain dari tanaman? Yang keempat, sebutkan 2 jenis hewan peliharaan. Yang kelima, menurut Ananda, kenapa kita tidak boleh merusak hutan? Ananda Ustazah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.